Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kapten, apakah kita masih jauh dari rawa-rawa? Han Yu bertanya pada Long Hao Shen dari dekat. Dia menjawab, kami berada sekitar 200 km lebih jauhnya. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita akan mencapai tujuan kita besok. Namun, kita harus menuju tempat ini dulu. Mengatakan ini, dia mengeluarkan peta dan menunjuk ke sebuah titik. Ini, Han Yu mengangkat kepalanya dengan takjub, kota iblis. Long Hao Shen mengangguk, ini adalah kota kecil yang bahkan tidak memiliki nama. Setiap orang harus sangat lelah dari perjalanan yang berkelanjutan. Kami akan sangat mungkin menghadapi dewa iblis, jadi lebih baik jika semua orang pulih dan berada dalam kondisi optimal mereka. Pertempuran yang baik membutuhkan seseorang untuk mengasah pedangnya terlebih dahulu, dan tidak bertindak dengan terlalu bersemangat. Setelah seharian beristirahat di kota kecil ini, tidak akan terlambat untuk pergi ke rawa-rawa. Mendengarkan Long Hao Shen, semua orang mengangguk. Bagi mereka, ksatria muda ini adalah kapten yang luar biasa yang perintahnya mereka terima dengan sukarela dan patuh. Ini adalah prestise yang dia bangun tanpa henti dengan kemampuannya sendiri. Ayo lakukan sesuatu yang baru. Mata Long Hao Shen berbinar, segera mengungkapkan 3 cahaya yang keluar dari tubuhnya. Pertama, kilatan emas, keluar dari Yating, muncul di depan semua orang satu sama lain, dan kemudian 2 sosok yang dikenalnya mengikuti, pengawal suci ke-12 yang tinggi dan kerangka biru sedingin es yang tampak seperti manusia yang dikenal sebagai pengawal suci ke-11. Dari suatu tempat, Long Hao Shen mengeluarkan beberapa jubah dan menyerahkannya, mengisyaratkan mereka untuk memakainya. Jubah ini dipesan khusus untuk mereka, dan dengan sangat cepat, Yating dan para penjaga suci menyembunyikan diri di dalamnya, dan selama mereka menundukkan kepala, tidak ada yang bisa melihat penampilan mereka. Lin Xin bertanya dengan heran, "Bos, kapan Anda membuat jubah ini?" Long Hao Shen menjawab dengan sedikit senyum, "Itu selama periode istirahat yang kami miliki di kota Mayor Jakues. Saya meminta spesialis dari bagian tim untuk membuat jubah ini. Jubah akan berguna untuk saat ini." Masing-masing dari mereka saling melirik, tetapi dengan sangat cepat, Han Yu adalah orang pertama yang menyadari, haha, sekarang ini membuat kita menjadi kelompok 10 orang. Mari kita lihat apakah iblis-iblis ini dapat mengidentifikasi kita. Di jalan, mereka terlibat dalam beberapa pertempuran skala kecil, ini karena, meskipun mereka menyamar sebagai iblis bulan, sejak ada 7 dari mereka, kadang-kadang para penjaga meminta mereka untuk menunjukkan atribut unsur mereka, yang membuat mereka tidak punya pilihan selain membunuh mereka dan bergerak maju. Alasan mengapa Long Hao Shen memiliki ke-11, dan pengawal suci ke-12 dan Yating bergabung dalam pertempuran, bukankah itu tepat untuk membuat mereka menjadi sekelompok 10 orang? Menjadi nomor yang sama dengan pasukan pemusnah pemburu iblis dan dengan penyamaran mereka sebagai iblis bulan, mereka akan dengan mudah disalahartikan sebagai pemusnah pemburu iblis. Tinggi 3 meter dari pengawal suci ke-11 bukanlah apa-apa. Di antara iblis, ukuran seperti ini bukanlah hal yang langka untuk dilihat. Kami akan pergi. Semua orang kembali ke jalan, formasi mereka juga berubah. Long Hao Shen berada di depan seperti sebelumnya, dengan Keir mengikuti tepat di belakang dan di kedua sisi adalah Wang Yuan dan Sima Xian, kemudian Han Yu, dengan Chen Yinger, Lin Xin, pengawal suci ke-11, dan Yating di tengah formasi mereka, diikuti oleh pengawal suci ke-12 yang berdiri di belakang, sangat meningkatkan jumlah orang di tengah formasi mereka. Tim seperti itu jauh melebihi kemampuan pasukan pemburu iblis biasa dalam serangan sihir. Hanya pengawal suci ke-11 saja yang bisa dianggap memiliki kekuatan 2 penyihir dari langkah ke-7. Karena kehadiran mereka, Long Hao Shen memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menantang dewa iblis. Dengan sangat cepat, mereka mencapai kota kecil yang ditunjukkan oleh Long Hao Shen di peta.
Orang hanya bisa setuju bahwa peta terperinci yang diberikan Yue kepada Long Hao Shen ini sangat berguna. Tepat setelah memasuki kota, mereka dihentikan oleh tentara iblis. Provinsi Andro menjadi wilayah klan ular iblis, para prajurit ini secara alami adalah klannya. Ular iblis benar-benar memiliki tubuh yang aneh. Mereka tidak memiliki kaki tetapi tubuh bagian atas mereka mirip dengan manusia. Tim kecil ini dibentuk dari lebih dari selusin ular iblis dan dipimpin oleh yang sangat kuat, yang ekor plus punggungnya mencapai ketinggian total lebih dari 4 meter. Ujung depan ekornya, berdiri di depan tubuh bagian atasnya, mencapai panjang lebih dari 2 meter, dan di tangannya, dia memegang trisula. "Siapa Anda? Lepaskan jubah ini!" Ular iblis yang kuat berteriak, memperlihatkan sepasang mata 3 warna dengan pupil hijau tua, memancar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Trisula di tangannya mengarah ke kelompok Long Hao Shen. Long Hao Shen mengangkat kepalanya, melepas jubah yang menutupi wajahnya, pemusnah pemburu iblis sedang bekerja. "Apakah Anda cari mati?" Melihat mata ungu Long Hao Shen, ular-ular itu juga tercengang. Dari penampilan tampan Long Hao Shen dan mata ungu, mereka sudah bisa mengerti banyak. Namun, ular iblis ini sangat bijaksana, dan melanjutkan dengan nada tertahan, "Tolong keluarkan bukti identitas." Pemusnah pemburu iblis memiliki ubin pemusnah pemburu iblis mereka sendiri. Provinsi Tengah memberi perintah untuk menunjukkannya, karena adanya beberapa pemburu iblis manusia yang berpura-pura menjadi iblis bulan yang menyusup ke wilayah iblis. "Celaka!" Berteriak marah, Long Hao Shen dengan ringan melambaikan tangannya. Segera, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meledak dari punggungnya, saat nafas kegelapan memenuhi udara dengan kekuatan. Kekuatan penindas yang sangat besar membuat 10 ular iblis hampir seketika menjadi pucat karena ketakutan, tersandung dengan tergesa-gesa. Suara sedingin es terdengar dari punggung Long Hao Shen, "Apakah Anda masih membutuhkan lebih banyak bukti? Atau apakah Anda ingin wanita ini menunjukkan kepada Anda apa itu naga iblis? Jika Anda berani menahan pasukan pemusnah pemburu iblis kami, ini." Merasakan kekuatan mengerikan yang berasal dari naga iblis itu, bagaimana mungkin ular iblis ini berani terus bersikeras? Menarik diri ke samping dengan panik, mereka segera merangkak ke tanah, tidak mengucapkan sepatah kata pun saat tubuh mereka bergidik. Apa tingkat keberadaan naga iblis? Salah satu naga iblis akan menjadi keberadaan yang mengerikan yang tidak diragukan lagi harus mereka sujud, karena takut mereka akan membuat penguasa provinsi tengah atau penguasa seluruh ras mereka marah, seluruh klan mereka akan sangat mungkin terlibat. Tampilan kekuatannya menghilang, gadis yang memicu hawa dingin itu dengan dingin bertanya, "Dan Andromalius? Apakah dia masih di rawa hitam?" "Iya, Tuan Dewa Iblis masih di sana." Ular iblis besar yang memimpin mereka menjawab dengan hormat. Long Hao Shen mengangkat tangannya, mengacungkan jempol, dan Chen Yinger menjawab dengan senyum bahagia, "Kemampuan aktingku meningkat, bukan?" Tertawa pelan, Lin Xin berkomentar, "Itu cukup mengesankan, Ratu Naga Iblis kecil. Menipu semua iblis hanya dengan mengandalkan penampilan luar iblis bulan tidak mungkin." Kali ini, kelompok Long Hao Shen telah berada di wilayah iblis tidak hanya selama 1 atau 2 hari, dan secara alami memiliki sarana perlindungan mereka sendiri. Babi mistis Yinger secara alami adalah penghasut tindakan ini. Dengan mengandalkan kemampuan menyalinnya yang kuat, trik menyelinap dengan melepaskan aura kegelapan telah diuji dan disetujui. Meskipun mereka juga memiliki misi yang terdiri dari membunuh 100 ular iblis, waktu untuk itu jelas belum tiba. Sementara itu, mereka mengkonfirmasi bahwa informasi tentang lokasi Dewa Iblis Andromalius itu benar. Begitu mereka memasuki kota, penampilan Long Hao Shen dengan cepat menarik cukup banyak perhatian. Namun menjadi sasaran tatapan penasaran bukanlah hal yang baik. Menyelesaikan masalah ini sangat sederhana, hanya dengan memancarkan aura naga iblis, dengan Long Hao Shen menindaklanjuti dengan beberapa kata, siapapun yang menanyai mereka akan merasakan ancaman mematikan. Dengan cara ini, mereka sangat menakutkan. "Hari ini, kita akan pergi ke rawa hitam.
Beberapa saat yang lalu, saya ingin membeli peta rawa yang terperinci, tetapi saya tidak beruntung. Saya bertanya-tanya tentang situasi di rawa hitam, dan mengetahui bahwa bagi iblis dari kota kecil ini, rawa hitam adalah tempat yang sangat menakutkan. Tidak hanya membuat orang terjebak di rawa-rawa, tetapi juga penuh dengan gas rawa. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka bisa diracuni, dan bahkan ular iblis dengan ketahanan mereka yang kuat terhadap racun tidak dapat menahan racun ini. Tidak hanya itu, tetapi di rawa hitam adalah rumah dari beberapa binatang ajaib yang sangat kuat, dan bahkan binatang ajaib dari peringkat ke-10 dikabarkan ada di sana. Saya pikir ini juga alasan mengapa dewa iblis ular iblis Andromalius tidak keluar setelah tinggal di sana begitu lama. Hal yang ingin dia temukan pasti sangat berharga, terutama mengingat rawa-rawa harus menjadi tempat yang sulit baginya untuk ditangani. Setelah kita memasuki rawa-rawa, niscaya kita akan menemui bahaya besar. Semua orang akan tetap bersama, dan jika ada sesuatu yang salah, semua orang harus mendengarkan perintah saya, dan menghindari perkelahian yang tidak perlu, mengerti? Semua orang mengangguk. Karena rute pelarian mereka melalui menara kematian, mereka memiliki kepercayaan diri yang sangat besar. Bagaimanapun, situasi seperti kebangkitan yang baru saja dialami Keyer, tidak mungkin terjadi sekali lagi. Menurut pertumbuhan kultivasi Long Hao Shen, kendalinya atas menara keabadian juga terus meningkat, yang membantu meningkatkan kecepatan dan jumlah orang yang bisa dia teleportasi. Setelah tiba, mereka memperhatikan bahwa udara berubah jauh lebih lembab daripada di tanah terbuka, dan bahwa rawa-rawa tidak terlalu besar. Menurut peta, jika mereka terus pergi ke timur, mereka akan mencapai pantai setelah kurang dari 250 km. Di sana, banyak setan yang bertugas memancing. Menurut informasi dari iblis, daerah pesisir sudah jarang ikan karena perburuan ekstensif oleh iblis. Sangat sering, mereka tidak punya pilihan selain berburu makhluk lain dari laut untuk dijadikan makanan bagi mereka. Untuk menjamin penangkapan sejumlah ikan, bahkan beberapa iblis dari langkah ke-9 bergabung dengan barisan pemburu. Mungkin itu karena tanah kematian yang disebut rawa kematian ini sangat menakutkan, tetapi semakin dekat mereka, mereka semakin jarang bertemu iblis. Sementara semua orang melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, segera 1 jam berlalu dan siang tiba. Udara berubah semakin lembab, dan tanah mulai melunak secara bertahap. Kadang-kadang, beberapa bau busuk menyerang hidung mereka. Mereka berada di rawa hitam. Setelah berjalan selama setengah jam, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Namun, semua orang tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi yang berbeda. Hanya dengan melihat dari kejauhan, mereka semua bisa merasakan teror tanah kematian ini. Di kejauhan, hamparan kabut hijau yang luas menutupi area yang sangat luas ini. Kabut hijau ini seolah-olah tidak terganggu sejak dahulu kala, bahkan ketika bermandikan sinar matahari, tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa semakin dekat mereka ke kabut, semakin dalam warnanya. Ketika mencapai tepi kabut itu, tanah menjadi hitam, dan kadang-kadang, beberapa gelembung berlumpur naik dari bercak basah. Mereka mengeluarkan bau aneh bersama dengan kelembaban yang menopang kabut. Ukuran rawa kesuraman pada dasarnya tidak jelas, dan ketika Long Hao Shen secara khusus naik ke langit setelah melepaskan sayap spiritualnya, dia menemukan keheranannya bahwa semakin dekat mereka ke kabut, semakin dalam warnanya. Kepadatannya meningkat hingga mencapai kedalaman rawa hitam, di mana warnanya hijau tua. Adapun ukuran rawa-rawa ini, dia tidak dapat memperkirakannya, karena konsentrasi kabut yang berlebihan, garis pandangnya terhalang. Kembali ke tanah, Long Hao Shen mengumpulkan rekan-rekannya, dan memberitahu mereka dengan suara yang dalam, sepertinya rawa hitam ini bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada yang kita bayangkan. Semua orang sangat berhati-hati saat kalian bertindak. Saat berada di dalam, visibilitas kita akan sangat mungkin terpengaruh sampai batas tertentu, jadi jangan tersesat, dan tetap dekat dengan saya.
Saya akan menggunakan sihir cahaya untuk membubarkan kabut. Jika kita diserang, tetaplah dekat denganku sebanyak mungkin. Pertama-tama kita akan melihat tepi rawa, dan kemudian mencoba masuk. Han Yu menjawab, Kapten, bagaimana kalau membiarkan saya membubarkan kabut? Sebagai inti dari tim, membiarkan Anda mempertahankan kekuatan Anda harus menjadi prioritas kami. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, memberikan jawaban, jangan khawatir. Saya telah menembus ke langkah ketujuh dan membuka 3 wadah spiritual. Kecepatan pemulihan energi spiritual saya sekarang jauh lebih cepat daripada kamu. Ini benar-benar bukan apa-apa. Ayo pergi sekarang. Semuanya mengikuti, maju ke tepi rawa dengan cepat. Semakin dekat mereka ke rawa hitam, semakin lembut tanah di bawah kaki mereka. Saat memasuki tepinya, permukaan di bawah kaki mereka terasa seolah-olah mereka bergerak di atas pasir hisap. Pada saat itu, pengawal suci ke-11 menunjukkan kegunaannya yang besar. Melepaskan energi dingin di tanah tanpa kesulitan, dia langsung mengubah air di rawa-rawa menjadi es, yang dapat menahan beban semua orang. Sementara itu, cahaya keemasan gelap menyebar dari tubuh Long Hao Shen, menyelimuti seluruh kelompok. Itu adalah mantra cahaya pelindung suci. Alasan mengapa dia menggunakan pelindung suci alih-alih pelindung cahaya ilahi adalah karena kekuatan pertahanan yang pertama jauh lebih besar, dan itu juga memiliki efek penyembuhan, tidak hanya menyerap lebih banyak esensi cahaya, tetapi juga meningkatkan kekuatan pertahanannya. Kontrol pengawal suci ke-11 atas sihir es sangat terampil. Saat semua orang berjalan ke depan, area yang dia lewati tetap kokoh selama beberapa waktu, dan hanya perlahan-lahan mendapatkan kembali karakteristik rawa aslinya. Dengan bantuan pelindung suci Long Hao Shen, pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 memasuki rawa-rawa dengan lancar. Di dalam, rawa itu sangat gelap, dan sinar matahari memiliki banyak kesulitan untuk dicapai melalui kabut. Setelah berjalan sekitar 100 meter, Long Hao Shen menghentikan langkahnya, melihat sekeliling. Rawa itu mengandung sejumlah besar tanaman, sebagian besar tanaman merambat berakar di dalam tanah yang berlumpur. Warna tanaman merambat ini sangat mirip dengan gas rawa beracun. Han Yu, jika kita disergap dan pelindung suciku rusak, buat pelindung suci lain untuk melindungi semua orang. Pada saat itu, harap ingat untuk menutup mata dan mencoba menghindari menghirup racun apapun. Iya, Han Yu setuju. Meskipun racun ini mungkin tidak akan berbahaya bagi dari langkah ke-6 seperti mereka, lebih baik berhati-hati. Tepat ketika Long Hao Shen berbicara, matanya tiba-tiba melebar, dan tatapannya melesat ke depan. Yating segera merasakan niatnya, dan mengarahkan cahaya putih ke arah itu. Dengan raungan rendah, sosok besar menyerbu ke arah Long Hao Shen. Kabut begitu tebal sehingga hanya ketika musuh ini bentrok melawan pelindung suci semua orang bisa melihat penampilannya. Itu adalah kadal besar, seluruhnya berwarna emas gelap, dengan nanah di seluruh kulitnya, dan sepasang mata berwarna hijau tua yang sangat menyeramkan. Membuka mulutnya, ia mengarahkan giginya yang menggeram ke Long Hao Shen. Tanggapan Long Hao Shen sangat cepat. Saat pelindung suci luar menghilang tiba-tiba, perisai suci agung menyala putih. Ini adalah hasil dari pelepasan teknik pedang suci, menyerang kadal yang bergegas itu. Dengan suara ledakan pengap, kadal itu jatuh, tetapi Long Hao Shen tidak bergerak satu langkah pun, pedang di tangan kanannya baru saja melakukan pemotongan secepat kilat, menggambar busur cahaya anggun di udara, mengeksekusi tebasan cahaya yang dikombinasikan dengan api suci, dengan kasar memotong leher kadal itu. Darah mengalir dan kepala kadal itu terpisah dari tubuhnya. Darahnya berwarna kuning hijau, dan terlihat memuakkan. Setelah dipotong sampai mati, mayatnya perlahan tenggelam ke rawa berlumpur, menghasilkan serangkaian gelembung. Lin Xin mengeluarkan komentar dengan suara rendah, tidak bisakah itu menjadi kerabat Hao Yue? Wang Yuan menatapnya kosong, jika Anda memiliki komentar seperti itu, Anda harus langsung memberitahu mereka kepada Hao Yue. Long Hao Shen menyatakan, ini seharusnya menjadi binatang ajaib dari peringkat kelima, dan dari tipe beracun.
Kurasa beberapa makhluk dari rawa-rawa bermutasi karena lingkungannya. Untuk ksatria lain, bahkan pada tahap ketujuh kultivasi, tebasan cahaya seharusnya tidak dapat langsung membunuh binatang ajaib dari peringkat kelima, setara dengan manusia langkah keempat. Dengan tebasan cahaya ini, dia menentukan kekuatan kadal ini dalam waktu singkat. Puan, saya bisa membuat lingkungan lebih bersih. Suara rendah pengawal suci ke-11 terdengar. Long Hao Shen menatapnya dengan terkejut, dan mengangguk sebagai jawaban, oke. Namun, Anda harus menghemat energi spiritual Anda sebanyak mungkin. Pengawal suci ke-11 menjawab, esensi air di sini padat, jadi tidak akan menghabiskan banyak energi. Mengatakan itu, dia melambaikan tongkat di tangannya, dan dengan nyanyian yang dalam dan rendah, cahaya berwarna biru tua menyebar keluar. Pengawal suci ke-11 ini meluncurkan mantra lebih cepat dari Long Hao Shen yang pernah melihat siapapun merapal mantra. Bersamaan dengan pelepasan cahaya biru tua itu terdengar beberapa suara gemerisik di udara, dan pemandangan aneh terbuka. Kabut beracun di sekitarnya benar-benar menipis dengan kecepatan ekstrim, dan seketika, area dalam diameter 50 meter di sekitarnya menjadi sangat jelas. Kabut beracun pada dasarnya terbuat dari campuran uap dan racun, dan ketika pengawal suci ke-11 membekukan air di udara, dia secara alami membersihkan racun itu juga. Long Hao Shen juga menemukan bahwa kerucut es yang jatuh ke tanah menurunkan suhu di sekitarnya, yang mengurangi keluaran energi spiritual pengawal suci ke-11. Ketajaman ini benar-benar mengagumkan. Sejak Long Hao Shen memperhatikannya, Lin Xin juga memperhatikannya. Sebagai seorang penyihir, dia selalu percaya kendalinya sendiri atas sihir cukup bagus. Tetapi dibandingkan dengan pengawal suci ke-11, dia masih lebih rendah. Oleh karena itu, dia dengan kuat mundur selangkah sampai dia berdiri di belakang pengawal suci ke-11, dan diam-diam memperhatikan dan merasakan semua gerakannya, memahami sifat-sifatnya sebagai seorang penyihir. Yating juga menyadari hal itu, memiliki kesadaran diri sendiri. Meskipun perkembangannya sebagian besar berasal dari kekuatan mental Long Hao Shen, kemampuan belajarnya sama sekali tidak lemah. Yating mencapai kesimpulan bahwa pada aspek kemurnian unsur, dia harus jauh di atas pengawal suci ke-11 ini, dan sejak Long Hao Shen menerobos ke langkah ke-7, hal yang sama berlaku untuknya. Dalam beberapa hal, dia bahkan menjadi peri yang sangat maju, dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa hidupnya adalah bagian dari Long Hao Shen. Namun, pada aspek kontrol dan penggunaan kekuatan sihirnya, Yating menemukan bahwa dia jauh lebih rendah dari kerangka pengawal suci ke-11 ini. Baik itu dalam aspek teoretis atau dalam kontrol praktis, kesenjangan antara mereka berdua seperti siang dan malam. Pengawal suci ke-11 tidak menyadari pengawasan mereka. Dia hanya melakukan tugasnya, dan kembali diam lagi setelah menyelesaikan sihirnya. Long Hao Shen menoleh untuk mengacungkan jempol kepada pengawal suci ke-11 ini, dan kemudian melanjutkan kemajuannya, memimpin kelompok. Dengan ledakan kekuatan sihir dari pengawal suci ke-11, visibilitas mereka meningkat pesat, dan kekuatan penindas yang mereka rasakan setelah memasuki rawa hitam melemah. Secara akurat, tidak ada jalan setelah memasuki rawa hitam, dan jalan itu hanya terdiri dari cara Long Hao Shen melewatinya. Tanaman merambat di sekitarnya sangat tangguh, membutuhkan setidaknya 2 atau 3 duri cahaya yang diperkuat oleh riak cahaya untuk memotong. Pekerjaan ini sekali lagi dilakukan oleh Long Hao Shen sendiri atas perintahnya sendiri, dengan yang lain berjaga-jaga. Di tempat berbahaya seperti itu tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan pribadi. Penting daripada keselamatan pribadi. Penting